Ini yang sekarang kita kerjakan kan ini di Payungi. Setelah Payungi itu apa? Payungi University. Jadi kita ingin mengkonversi pengetahuan itu bukan milik perguruan tinggi saja. Payungi University ini apa? Gitu. Payungi University ya, kami ingin melihat bahwa sekolah itu tidak mesti harus keluar IPK-nya, keluar ijazahnya, keluar gelarnya, tapi tradisi masyarakat yang ada di Payungi adalah masyarakat yang memang belajar. Jadi ini learning society. Yang kedua, pesantren wirausaha. Kalau ini alhamdulillah sekarang kalau ke Payungi ada gedung lantai 2, kami ada pesantren beneran, ada teman-teman hafid Quran. Tapi emak-emak tadi yang kita berdayakan setiap malam Kamis harus hadir di sini. Kalau dia tidak hadir, maka dia tidak boleh dagang. Kalau dia sakit, suaminya sibuk, anaknya, ponakannya, pokoknya harus ada wakil. Karena disinilah kita transfer pengetahuan, ya. Kita di sini transfer spiritual, sehingga Payungi bukan hanya masalah uang. Kemudian yang ketiga, kita ada sekolah desa. Ya ini kesibukan saya yang memang banyak kepala desa kita dampingi. Kepala desa kemudian setelah datang, sebenarnya kebanyakan program-program Pemda Pak, Kementerian Desa terutama ya, Kementerian Desa, kemudian Dinas PMD. Makanya kalau Pak Wahid Hasyim mau mendata desa dengan menggunakan anggaran kampus Yayan Cirebon gak akan cukup Pak. Teman-teman itu bisa mendata berapa sih jumlah janda, itu udah ada Pak, karena terintegrasi ke website. Jadi di desa itu ada janda umur berapa, yang stunting berapa, jumlah lulusan SD, SMP, sarjana berapa, itu kita tahu. Dia bisa plotting tuh, oh janda yang umur sekian, dia tahu karena diintegrasikan ke data melalui Dinas PMD provinsi. Jadi kalau mohon maaf tadi ya Cirebon mau begitu ya harus kerjasama dengan Pemda Cirebon. Kalau enggak kita nggak cukup, penganggarannya nggak cukup. Yang keempat ini yang Women and Environment Studies, dan setiap minggu pagi memang ada Sandi Reading, pengelola perpustakaan, ada sekolah penggerak perempuan. Bu Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan juga datang ke kampung kami dan melihat ini sebagai satu kurikulum untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Terus kemudian ada sekolah seni, banyak seniman kota yang memulai dengan mural-mural tadi, kemudian berjejaring. Terus kemudian ada HDN yang saya ceritakan semalam, teman-teman Tangsel ini membantu kami untuk memodali jualan di digital marketing produk-produk herbal teman-teman Tangsel. Jadi tadi mereka tahu saya di sini pada WA, main mampir. Jadi memasarkan produk yang mereka buat dengan pola digital marketing. Sebenarnya ada kampung kopi. Nah ini produksi sarjana kita Pak, keresahannya ada 1,8 juta tiap tahun di data Kemendikbudristek. Kita memproduksi sarjana 1,8 juta dan pengangguran terbuka kita 8,4 juta. Tapi pola pendidikan kita memang S1, S2 ya, habis S2, S3 ya. Nah, sekarang S2, S3 yang ngantri untuk menjadi dosen banyak betul Pak. Ini kan juga harus kita jawab. Terutama kalau domain kita di PT KIN, gimana ya cara menjawab? Oke, sekolah juga tidak salah gitu, tapi skill apa yang bisa membuat mereka survive di tengah-tengah masyarakat? Kemarin saya ngisi di Kementerian PMK, saya ketemu Riza, anak muda dari Banjarnegara. Dia diajak Pak Jokowi ke Jerman, dia didatengin sama Indofood. Jadi kami juga terbelalak bahwa singkong Lampung itu 50% produsen nasional. Nah, Mas Riza ini sekarang lagi bikin tepung mokaf melawan tepung gandum. Kita adalah negara yang tidak menanam satu batang gandum pun, tapi negara yang paling banyak mengkonsumsi gandum. Dan 50 triliun kita impor itu. Nah, persoalan-persoalan ini ternyata tidak bisa dijawab Pak oleh perguruan tinggi. Ini harus dengan movement kan. Termasuk di Lampung ternyata produsen singkongnya 50% nasional. Ini yang saya cuplik semalam, pengabdian masyarakat ke gerakan pemberdayaan. Kalau ngabdi tadi yang dipikirin adalah honornya kan gitu kan, anggarannya gitu. Tapi kalau gerakan pemberdayaan, kita harus meng-capture satu ruang, syukur di sekitar rumah kita bikin misal isu kampung kreatif. Di setengah kampung kreatif itu kita padatkan isinya apa saja kreativitasnya. Nggak mesti pasar sih Bu ya, nggak mesti pasar kan. Tapi misal pesantren yang seperti apa?
Kalau Kiai Nafis bikin pesantren yang kira-kira mencuri perhatian, pesantren apa? Mungkin pesantren digital, mungkin pesantren waria, mungkin pesantren janda, mungkin pesantren ekologis, mungkin pesantren pangan. Jadi kalau Prof Mufida tadi bilang yang susah didampingi malah ternyata adalah kekerasan seksual kiai kepada bunyainya. Ya kan? Itu juga kalau bisa ada pesantren berbasis responsif gender juga menarik gitu. Jadi cara kita melihat pemberdayaan adalah sebagai gerakan.